Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sendiri sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin meluruskan, mengoreksi ya. Iqamah itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu. Ya. Bukan qad qamatis sholati, qad qamatis sholatu. Menjadi apa itu? Menjadi marfu, menjadi fa'il ya. Jadi bukan qad qamatis sholati, qad qamatis sholati, bukan. Jadi qad qamatis sholatu. Ya, baik. Nomor 2, doa iftitah itu banyak sekali. Di antaranya yang paling kita kenal, yang sering dibaca tiap hari itu Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Jadi setelah apa? Setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus ya, ada Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bukan begini. Allahu Akbar kabira walhamdulillah, bukan ya. Tapi Allahu Akbar ini, Allahu Akbar apa yang pertama ini? Takbiratul Allahu Akbar. Nah, terus apa lagi? Langsung Allahu Akbar kabira lagi. Jadi yang pertama itu Allahu Akbarnya takbiratul ihram, yang kedua Allahu Akbarnya doa iftitah. Ada lagi doa iftitah itu. Misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma usilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itu juga doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saya sudah ingatkan lagi. Tahiyat akhir itu, selawat itu tidak ada apa? Tidak ada Sayyidina kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat silahkan Sayyidina. Misalnya yang di dalam sholat itu ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, atau at-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu kalau di dalam sholat tidak ada Sayyidina. Kalau di luar sholat boleh, silahkan Sayyidina. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayyuhal walad. Masih halaman berapa? Masih halaman 3. Di bawah ini ya. Waruwiyah, bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah annal Junaidah, dan diceritakan, diriwayatkan ini sama dengan orang tunging dulu, begitu. Waruwiyah dulu. Annal Junaid, sesungguhnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi ini adalah seorang sufi, adalah seorang pengamal tasawuf,
sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, sama dengan Al-Imam Al-Ghazali. Nih. Jadi seorang sufi dan seorang pengamal tasawuf. Orang yang selalu memperhatikan bagaimana hati kita ini baik. Orang baik ini dimulai dari hatinya. Orang punya akhlak baik itu dimulai dari hatinya. Hatinya diperbaiki. Jadi kitab ini, kitab Ayyuhal Walad ini termasuk kitab tasawuf. Kitab tasawuf artinya kitab yang berusaha untuk memperbaiki hati kita. Kalau hati kita ini baik, tak cengkal. Kalau hati kita ini baik, gampang menerima kebenaran. Kalau hati kita ini baik, tidak pernah menuduh orang jelek, tidak pernah dengki, tidak pernah al-hikdu. Al-hikdu ini takonak, tidak pernah marah, tak pernah pegel. Itu hati. Hati kita. Nah, makanya pengajian-pengajian kita ini perlu seperti ini. Perlu seperti ini. Ini sangat penting untuk santri. Sangat penting untuk santri. Terutama seperti kalian yang masih muda-muda ini. Penting menata hati agar supaya, nah jadi kalau hati kita ini bersih, sudah bagus, mudah menerima nasihat. Mudah menerima nasihat. Terus ikhlas. Ikhlas. Terus gampang melakukan kebaikan. Terus antara lain ini ya, tidak sombong. Rendah hati. Terus hatinya tidak atos, tidak kasar, tidak keras, tidak marah, terus tidak dengki, jujur, amanah. Nah, itu. Jadi sifat-sifat yang baik itu, itu seperti sabdanya Nabi itu di dalam diri kita ini ada mudghah. Ada sesuatu, ada mudghah, ada segumpal kayak gini itu di dalam hati itu. Mudghah itu apa, segumpal daging atau segumpal sesuatu di dalam dada ini. Kalau yang segumpal itu adalah baik, maka baiklah pekerjaan kita. Kalau segumpal daging itu di dalam hati itu jelek, maka jeleklah perbuatan kita. Apa itu? Adalah jantung kita. Jantung kita, hati kita, di dalam kita itu. Ya, batin kita. Batin kita. Kalau batin kita ini bagus, maka baguslah perbuatan kita. Kalau dalam batin kita ini jelek, maka jeleklah perbuatan kita. Nah, makanya kita ini ditata supaya hatinya, batinnya baik. Kalau hati secara organ, ya hati yang kita tahu seperti hatinya orang, hatinya sapi, hatinya ayam, jantungnya hati, jantungnya manusia, jantungnya hewan. Itu kalau yang secara fisik, secara organik. Tetapi hati yang dimaksud di sini batin kita, dalam kita. Kita tidak tahu yang mana di dalam itu, di dalam dada kita itu. Makanya Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat yang ada di dalam hati, di batin kita. Apakah batin kita yang ada di dalam sini, dada ini, apakah batin kita yang ada di dalam kepala kita ini. Ditata, pikirannya ditata. Jadi termasuk batin itu adalah hati, otak, pikiran, perasaan, emosi. Nah, itu yang termasuk. Pokoknya dalam, bagian dalam itu. Bukan, ini kan bagian luar, tangan bagian luar.
Kalau tangan ini mudah memperbaiki. Ke Dejah, ke Laok, ke Timur, gampang kemana-mana, atuting sebagainya. Tetapi tangan ini ditunjukkan oleh apa? Dikendalikan, disetir oleh hati. Misalnya ini ibu begini, ini senyoro hati. Aku pak orang, mokol orang. Atuting begini. Itu yang nyuruh siapa? Hati. Atuting begini. Itu senyoro adalah hati. Atuting begini, senyoro adalah hati. Atuting begini. Timun kasih tuaan begini. Walaupun kesengodaan tidak apa-apa seperti ini, biar yang lebih mudah itu apa? Ikut, ya, ikut. Jangan pernah menggunakan tangan kiri, jangan pernah menggunakan. Karena ada pahalanya ini, udah kencerna. Jadi menggunakan ini lain pahalanya dengan menggunakan ini. Ya, menggunakan ini lain menggunakan ini, menggunakan ini lain dengan menggunakan ini. Asalaman selajah, pun asalaman duka lajah lain. Itu. Makanya ini kita ini masih muda, menghormati yang lebih tua. Nisar kasih lebih muda. Menghormati yang lebih tua ini seperti apa? Tak ban seroban, tak ada giradakan lebat ya di muka orang yang tua, kak gurunya. Walaupun sama-sama santri, ya. Anda kepada seniornya di sini, kepada yang lebih tua bilang apa? Kalau sesama ininya, bilang kakak, ya itu lebih baik daripada ngoloknya mana? Kesengodaan ngolok adik atau akhi, ya, itu. Atau sahabat, misalnya. Sahabat atau akhi, saudaraku. Kalau kesetuaan kakak atau sahabat. Kalau ke yang ngajari Quran, kalian diajari Quran, bilang ustadz. Yang senior ke pengurus bilang ustadz, gitu. Itu udah ganjarna. Lain tempat ngeloknya mana orang. Nek anek misalnya. Daripada melihat Ustadz anek misalnya. Ustadz Wafi, Ustadz Afif, Ustadz Afan, Ustadz Noval, Ustadz dan lain-lain. Seperti itu. Itu udah ganjarna, ada nilainya. Misalnya pakai gini. Oleh berapa? Oleh 10. Begini, oleh sangat. Kita ini diusahakan melakukan sesuatu itu sebisa-bisanya yang nilainya 10. Ya, yang nilainya 10 sebisa-bisanya. Cuma caranya yang bernilai 10, terutama sholat. Sholat terutama itu. Nah, sholat ini lebih bagus ketika berdiri melihat tempat sujud, ya. Jadi saya bos tempat sujudnya. Jangan medem. Kalau medem ini biasanya kemana-mana pikirannya. Ya, apalagi hari Kamis mau pulang pikirannya. Medem gitu. Oh laku kerem nase, kerem cukup nyaman, kerem gitu pikirannya terus. Jadi kalau konsentrasi melihat fokus ke tempat sujud itu biasanya yang di luar sholat itu hilang. Malah kalau medem, kalau memejamkan mata itu biasanya semakin muncul yang di luar sholat itu. Ingat ke semua sesuatu itu. Apalagi yang akan dikerjakan. Ya, seperti yang saya katakan. Apalagi malam Jumat misalnya. Ingat. Jumat, ekerem reng sepoh, ketemu bareng sepoh, ketemu ban depak, ketemu ban embuk, ketemu ban alek. Amainah misalnya, futsal dan sebagainya itu. Malam Senin, lakuna hari Selasa misalnya, dan seterusnya. Tuh. Nah,
Nah, ini Imam Al-Junaid ini julukan Abul Qasim. Ini adalah seorang aktivis penata hati yang sangat memperhatikan hati manusia. Bagaimana caranya agar supaya hati ini bisa ditata dengan baik. Kalau hatinya ditata dengan baik, maka munculnya akan baik. Itu. Tata hati. Ini namanya ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih itu berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan muamalah jual beli, berhubungan dengan keluarga, nikah, dan sebagainya. Berhubungan dengan harta. Jadi yang lebih nampak bisa dilihat mata. Tuh. Kalau akidah berhubungan dengan sifat-sifat Allah, berhubungan dengan keyakinan. Nah itu. Akidah itu berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan keimanan. Kalau ilmu fikih itu berhubungan dengan ibadah, muamalah. Kalau tasawuf ini berhubungan dengan hati, dada itu. Nah, yang pertama adalah akidah ini keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan akan adanya Allah dan segala sifat-sifat Allah. Keyakinan akan Nabi dan segala sifat-sifatnya. Keyakinan akan hari kemudian. Keyakinan tentang seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah. Berhubungan dengan keimanan. Itu tidak terlihat oleh mata. Berhubungan dengan rukun iman. Rukun iman ini ada berapa? 1. Percaya kepada iman kepada yakin bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifatnya. Ya. Dengan segala kekuasaannya, dengan segala-galanya. Maha kuasa. Terus lagi Ilahi wa malaikatihi, malaikatnya. Allah punya malaikat banyak yang wajib diketahui, yang wajib kita kenal berapa? Selainnya itu banyak sekali malaikat yang kita tidak tahu namanya. Lebih banyak mungkin dari manusia. Ada malaikat yang ditugaskan hanya untuk sujud saja. Ditugaskan hanya untuk melindungi bekerja di kerajaan Allah, di singgasana Allah. Ada malaikat banyak sekali, ribuan. Setelah itu, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita punya kitab apa? Al-Quran. Ya, punya kitab Al-Quran atau disebut, Al-Quran itu disebut dengan Al-Kitab, disebut dengan Al-Furqan, disebut dengan Alkitab, disebut dengan Al-Furqan, disebut dengan Al-Quran, dan seterusnya. Ada kitab, nah, kitab Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad dan seluruh manusia. Seluruh manusia. Dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu Quran semua. Yang sebelumnya ada kitab, apa? Kitab Injil, itu diturunkan kepada Nabi Isa. Itu hanya diturunkan kepada Nabi Isa dan umatnya saja, bukan untuk umat seluruh dunia. Yang sebelumnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Itu khusus kepada Bani Israel. Sebelumnya lagi kitab Taurat kepada Nabi Zaburuddaudah. Zabur itu Nabi Daud. Zaburuddaudah wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala Khair wa suhuful Khalili wal Kalim. Nah, itu. Zaburuddaudah
wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala Hulmana. Lalu kitab apa lagi selainnya kitab Zabur? Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ya, Taurat kepada Nabi Musa. Nah, kitab-kitab itu selainnya Al-Quran ini sudah tidak ada yang asli sekarang. Tidak ada yang asli sudah. Bahasanya sudah macam-macam. Nah, saya tahun kemarin itu pergi ke Israel. Pergi ke tempatnya, ke makamnya Nabi Musa. Pergi ke makamnya Nabi Daud. Pergi ke makamnya Nabi Syuaib. Pergi ke makamnya Nabi Ibrahim. Pergi ke makamnya Nabi Musa. Di situ ada kuburannya, bercongkopnya begitu. Terus ada orang-orang Yahudi itu yang sedang membaca kitab sucinya. Orang Yahudi itu biasanya kelampi celeng, songkoan, nggak koboi itu, celeng. Di sini berdiri gelindir obon itu. Ini macam itu. Kosok. Itu sudah kitab-kitab yang semua itu sudah tidak dipakai. Yang dipakai adalah Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Harus pakai Al-Quran. Jadi pedoman satu-satunya, kitab satu-satunya yang masih asli dari Allah adalah kitab Al-Quran. Seperti kitab Taurat, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu juga dari siapa? Dari Allah. Masih asli dulu itu. Cuma diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, lalu oleh umatnya diubah. Ya, diubah. Lalu oleh Allah semuanya tidak dipakai, disempurnakan dengan Al-Quran sebagai pedoman untuk seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Itu. Ini. Nah, Al-Quran ini asli, mulai dari dulu sampai kapan masih asli, karena dijaga oleh Allah. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, Al-Furqan, dan kami adalah akan menjaganya. Pada orang ngoba sekone saja sudah diketahui. Sudah diketahui. Ada orang Islam yang ingin mengubah Al-Quran, ada. Karena tidak puas, ada. Jadi kalau sudah berhubungan dengan apa? Dengan akidah ini, kalau tidak, jadi kalau berhubungan dengan akidah, ini pilihannya hanya dua. Kafir atau mukmin, kufur atau iman, itu. Surga atau neraka, itu pilihannya. Kalau salah, na'udzubillah, kalau salah. Kalau fikih ini masih banyak. Ada hukumnya apa kalau di fikih itu? Wajib, ya. Ya. Terus semakin wajib, yang paling kanan apa? Wajib, ya. Terus semakin ke sini apa? Sunnah muakkadah, ya. Yang wajib seperti sholat 5 waktu, seperti puasa, seperti zakat. Terus ke sini lagi ada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Seperti apa? Sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah ba'diyah. Nah, itu. Terus setelah itu sunnah biasa, ya. Misalnya sholat sunnah biasa, sholat sunnah biasa. Misalnya puasa hari Senin, Kamis, puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Terus setelah itu, setelah sunnah mubah, ya. Setelah mubah apa? Makruh. Makruh ini, mubah ini nggak tengahan. Mubah ini sini. Paling kanan apa tadi? Wajib. Terus jangan kini kejarnya ya, sunnah muakkadah. Jangan kini boleh? Sunnah. Jangan kini boleh? Mubah, dah hukumah 0 ya.
Seperti apa contohnya? Makan mubah, tedung mubah. Tapi makan bisa haram juga, makan bisa sunnah juga. Makan bisa haram melebihi. Tedung juga bisa haram juga kalau melebihi. Sampai batas tak pejang misalnya. Terus di tengah-tengah, di pertengahan itu apa tadi? Mubah. Jangan ke kiri. Makruh. Ini makruh sudah coba. Sudah coba. Contohnya rokok misalnya. Makruh itu. Ya. Abu jang asar bek malam. Bek sore. Abu jang subuh sudah bek terak temur. Itu makruh. Terus jangan ke kiri apa? Haram ya. Haram. Seperti apa? Pejang metuareh, pejang jempat areh misalnya. Nah, ini kalau fikih. Jadi nggak tengahan apa tadi? Semakin ke kanan, sunnah. Semakin ke kanan, sunnah muakkadah. Semakin ke kanan, wajib. Nggak tengahan boleh. Coba. Semakin ke kiri, semakin ke kiri. Nah, ada lagi makruh tanzih. Makruh tanzih itu sudah semak kah? Ke haram makruh tanzih itu. Jadi makruh ya, makruh tanzih ya seperti apa jang sudah kari separuh. Terus haram seperti apa jang sudah compat areh. Nah, itu. Kalau itu masalah fikih, Kalau masalah apa? Akidah surga neraka. Itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Paham ya? Ya, baik. Mari lanjutkan ini. Qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah menyucikan, mudah-mudahan menyucikan Allah sirrahu akan kepribadiannya. Sirrahu jiwanya, keberadaannya, eksistensinya, itu sirrahu. Jadi sirrahu apa yang ada padanya. Qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah mensucikan, menyucikan sirrahu apa yang ada padanya, kepribadiannya, dirinya. Ru'ya fil manam, diperlihatkan fil manami di dalam tidur. Ini ada orang bercerita bahwa Imam Al-Junaid ini mimpi. Mimpinya ba'da mauti, setelah meninggalnya. Jadi setelah Imam Al-Junaid ini meninggal, pas pada orang mimpi. Fakilah, maka dikatakan lahu kepada Al-Junaid, mal khabar, apa kabar ya Abul Qasim? Jadi ada seseorang bermimpi siapa? Bermimpi Imam Junaid Al-Baghdadi. Setelah Imam Al-Junaid ini meninggal, ada orang yang mimpi. Apa muridnya yang bermimpi, apa temannya yang bermimpi, gurunya, bermimpi temannya, ini bermimpi Imam Al-Junaid. Terus maka dikatakan kepada Imam Al-Junaid, mal khabar, apa kabar ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim? Abul Qasim ini cucu Luka Junaid, Imam Al-Junaid. Qala, berkata siapa? Abul Qasim atau Al-Junaid, tahat tilkal ibarah, melayanglah ungkapan-ungkapan itu. Tahat, melayang, ngeber, hilang. Tilkal ibarah, semua ungkapan, semua perkataan, semua apa-apa hilang. Wa faniyat, dan habislah, sirnalah, tilkal isyarat, seluruh petunjuk-petunjuk. Wa ma nafa'ana, dan tidak bermanfaat, tidak berguna kepada kami.
wa ma nafa'ana, dan tidak bermanfaat kepada kami illa rukai'atun, kecuali beberapa rakaat. Raka'naha, yang kami rukuk. Rukai'atun, beberapa rakaat. Raka'naha, yang kami lakukan ha kepada rakaat itu, fi jawfil laili, di tengah malam. Wah, ini. Jadi berdoa yang mempej Imam Al-Baghdadi, mimpinya begini. Apa kabar setelah meninggal? Terus dia bercerita, ondi itu nyeredak kunan sekali. Semuanya dak kunan sekali. Ngakan dak kunan, semua dak kunan sekali. Tedung dak kunana, seolah-olah bantu orang nyaris tidak ada gunanya, hampir tidak ada gunanya semua tidak ada gunanya sekali. Apa yang berguna? Nah, ini hanya illa rakaatun. Sya'akun sujud rukuk fajang itu. Yang paling apa? Yang paling jelas gunanya itu adalah fajang itu. Itu karena apa? Karena fajang itu adalah amalan yang paling penting. Amalan yang paling penting. Makanya kewajiban sholat ini disampaikan di mana oleh Allah? Pada saat Isra Mi'raj. Kalau kewajiban-kewajiban lain tidak di sana. Tapi di sini. Kalau sembahyang khusus itu. Rasulullah dipanggil untuk menerima perintah sholat. Itu saking khususnya itu. Makanya mana bojang ini petepak. Petepak tegak kun 10 menit, 5 menit. Petepak pacik khusus. Diusahakan cik khusus. Diusahakan konsentrasi, diusahakan tidak melihat apa-apa. Dimulai dari wuduknya yang baik. Terus masuk ke musala yang baik, pakaiannya yang baik. Bukan yang mahal. Ini. Jadi seperti itu. Kecuali salat, rukuk, sujud fi jawfil lail. Nah, itu. Jawfil lail ini mulai kol berapa? Mulai kol setong. Sampai subuh. Sampai subuh. Ya. Makanya kalau bisa kalian ini subuh kol berapa subuh? Anggap subuh itu kol 4 lebat seperempat, ya. Anda bangun jam berapa? Berapa? Jam 4, ya. Wudu berapa menit? 5 menit, ya. Kares sekitar 10 menit kurang. Gunakan itu untuk apa jang? Walaupun hanya 1 rakaat. Gunakan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. Mungkin lancang, bajang 2 rakaat, ya. Mungkin lancang, bajang 2 rakaat tahajud, ya. Salat tahajud 2 rakaat itu. Mungkin lancang boleh kita subuh itu. Kira-kira ki nutut 3 rakaat. Kalau sudah tidak nutut berapa? Cukup 1 rakaat. Itu doa. Pada saat sujud doa. Pentas semua ke Allah Subhanahu wa taala, terutama doakan orang tuanya. Mudah-mudahan sehat orang tua ya Allah, di dalam hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya sehat ya Allah. Mbok sehat ya Allah, bapak sehat ya Allah. Mudah-mudahan rezekinya iparingin lancar ya Allah, aku ngirimkan gula ya Allah, ya pentu. Nyon kesehatan ya Allah, nyon ilmu sing bermanfaat ya Allah. Nyon atesi bagus ya Allah. Itu. Dia sujud Pak Abid sujud. Mon bisa sampai nangis. Kayak nggak enteng tuan nah. Entar ke Sabah nyiram. Niser. Sama enak di sini kan? Ya. Enak makan pun nyaman beleh, seret.
Yang sepona sampean, yang sepona kita semua melarat. Itu. Orang sepuh saya, Abah Ban Umi, Ki Hasan dan Nyi Syifa, punya putra 8. Coba, punya putra 8. Ekonominya sangat terbatas. Laib. Kek laib, Pak. Yang akan dimakan hari ini, cari hari ini. Laib. Saya lembok, singa akan seterong akan saya pote, beras pote itu, usah nantos telasan. Baru telasan saya makan, saya pote. Terong akan ku ajam, usah nantos telasan itu. Mun sekarang benarnya makan ku ajam, makan telur. Kadang telur setong goreng, dikocok begitu ya. Pasangan buja banyak, ki pasangan apa boleh? Telur lempuah, pasangan apa? Tepung, ya. Tepung, kan teretan banyak. Diiris. Mun sekarang, telur setong, ke TV ini ya. Udang telur bungkol ke TV. Nah, itu. Tapi, sampean kapi, jangan menggugat Gusti Allah. Jangan menggugat Gusti Allah. Ya Allah, maafkan gulai pamiskin. Ya Allah, jangan. Jangan. Bisa-bisa mun sampean ipa soki pasti tirang sombong. Sampean ndak soki tapi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Terus soki ya. Tapi ate si bagus, si rendah hati. Rendah hati, sopan, adab, tata krama. Itu. Terus si cokop ya Allah. Terus si cokop nyari ilmu ya Allah tak melarat. Sujud, doa. Jangan lupa setiap sholat walaupun sholat sendirian doa ke Gusti Allah. Pun tak bisa cak Arab, cak Madura. Ya. Tapi kalau di dalam sujud sholat tidak boleh selain bahasa Arab. Jadi kalau doa-doa bacaan-bacaan di dalam sholat itu wajib berbahasa Arab, tidak boleh selainnya. Ya. Umpamanya sampean tak bisa doa bahasa Arab, ilmu sujud. Kerta kaki dalam mata. Itu. Nyonaki yang sepona. Doaki itu kan sudah ada. Rabbi ufirli. Coba. Rabbi ufirli. Wali walidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani. Ya Allah. Mun aduaki orang dimulai kada aduaki aban tibi. Setelah dua aban tibi baru orang ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kakek kami ya Allah. Ampunilah paman-paman kami, bibi-bibi kami. Ampunilah saudara-saudara kami. Ampunilah seluruh orang Islam. Seluruh orang mukmin. Seperti itu, ya. Baik, sampai di sini wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.